Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Muhammad Kandar. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi proyek kami yaitu Salam atau Sarang Lalat Modular. Berikut adalah anggota dari kelompok 5 ini. Yang pertama ada Kuanta Aquinas, NIM 063, dua Ahmad Tani Adila, NIM 091, yang ketiga Al-Sakinah Casara, NIM 151, dan yang keempat Bizikrillah, NIM 175. Next. Dalam presentasi ini berikut adalah garis besarnya. Ada 11 poin yang akan dibahas. Next. Tahap pertama itu mendefinisikan masalah. Tujuannya adalah menentukan rancangan wadah kultivasi BASF yang berupa vertikal dan memudahkan proses pemanenan larva. Next. Tahap kedua adalah menentukan konsep alternatif. Tujuannya adalah yang pertama brainstorming untuk menentukan ide yang akan disepakati. Yang kedua membuat sketsa konsep. Yang ketiga menentukan strategi dasar berdasarkan yang dikombinasikan dengan sketsa konsep. Yang keempat adalah melakukan dekomposisi fungsional. Next. Berikut adalah konsep alternatif. Konsep pertama dari konsep alternatif kami. Konsep pertama ini yang akan kami gunakan dalam proyek kali ini. Next. Berikut ada konsep yang tahap 3. Evaluasi alternatif dan pemilihan konsep. Tujuannya yang pertama adalah membuat decision matrix untuk alternatif konsep pada kultivasi BASF, dan yang kedua adalah memberikan interpretasi atau pembahasan hasil pemberian skor pada decision matrix. Syarat-syarat penting dari desain kami adalah yang pertama, memudahkan proses, kedua, kemudahan manufaktur, kekuatan atau boleh di next. Berikut adalah decision matrix dari tahap 3 kami. Dari decision matrix ini ditentukan bahwa proyek kami akan menggunakan konsep yang pertama. Boleh di next. Berikut adalah konsep yang tidak terpilih, merupakan konsep 2. Dan satu lagi konsep yang tidak terpilih itu konsep 3. Kemudian latar belakang penentuan konsep akhir, kita akan memilih konsep 1, di mana wadahnya dapat berfungsi secara fungsional, kemudian desainnya lebih sesuai dengan tujuan dan mudah dimodifikasi, terus dalam pembuatannya lebih mengutamakan membeli komponen daripada membuatnya. Next. Nah, ini merupakan deskripsi fitur utama dari konsep kami. Akan digunakan 3 ember yang disusun secara vertikal, terus menggunakan sambungan pipa di samping ember untuk memudahkan dalam proses pengambilan pupuk cair yang dihasilkan, dan ada bagian berbentuk kerucut dan lubang PVC pada tengah ember untuk memudahkan dalam proses pemanenan larva secara otomatis. Next. Kemudian tahap 4 yaitu alternatif dan pemilihan konsep, dengan tujuannya menentukan dimensi atau ukuran purwarupa dan membuat gambar terperinci purwarupa. Next. Keluarannya hasil perhitungan dimensi atau ukuran purwarupa yang pertama ember dengan diameter dan tinggi 19 cm dan volume 4 liter. Dengan analisisnya akan dibutuhkan 3 buah ember yang akan disusun secara vertikal untuk meminimalisasi penggunaan lahan, dan ada wadah dengan volume 250 ml dengan analisis wadah yang dipilih berupa mangkuk karena mudah didapatkan. Next. Kemudian ada pipa, yang pertama pipa PVC dengan diameter setengah inci dan panjang 1 meter. Analisisnya pipa ini akan dipotong menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama besar, kemudian dipasang ke ketiga ember untuk menyambungkan ketiga ember tersebut. Kemudian yang kedua ada sambungan pipa PVC T dengan diameter setengah inci, dan analisisnya akan dibutuhkan 2 sambungan PVC T.
Boleh next. Kemudian ada sambungan pipa PVC elbow dengan diameter setengah inci. Dengan analisis akan dibutuhkan 2 sambungan pipa PVC L yang akan dipasang di bagian bawah dan berfungsi untuk mengalirkan pupuk cair dari ember. Terus ada plastik fiber. Ada plastik fiber dengan dimensi 2 kali 3 meter yang akan dibentuk menjadi kerucut dengan tinggi 5 cm dan diameter bawahnya 5 cm, diameter atasnya setengah inci yang akan dipasang mengelilingi pipa PVC. Mulai next. Kemudian ini ada gambar terperinci dari Purwarupa dan di bagian sampingnya ada tampak atas dari Purwarupa. Boleh next. Fitur khususnya ada kardus di bagian atas ember ketiga, kemudian ada pipa T dan ada limbah rumah tangga yang ditaruh di mengelilingi plastik fiber, kemudian ada pipa L di bagian samping ember, kemudian ada pipa PVC dan bagian kerucut yang terbuat dari plastik fiber di tengah ember, dan ada mangkuk yang diletakkan di ember paling bawah. Boleh next. Kemudian cara kerja yang pertama ini alat BSF akan masuk melalui sambungan T pada ember 1 dan ember 2, kemudian menaruh telurnya pada kardus yang telah digantung. Nah, larva yang baru menetas ini akan jatuh ke media hidup menggunakan sampah dapur atau kompos, dan kemudian akan mendekomposisinya hingga larva menjadi dewasa. Larva dewasa ini akan merambat naik pada kerucut menuju pipa PVC dan jatuh menuju wadah mangkuk pada ember 3 lalu siap untuk dipanen. Sampah yang sudah terdekomposisi ini dapat dimanfaatkan dalam bentuk padat cair. Pupuk yang cair ini kemudian bisa diambil menggunakan sambungan L pada dinding ember, sedangkan kompos padatnya dapat diambil dengan membuka tutup ember. Next. Selanjutnya, masuk ke dalam tahapan manufaktur dan pengujian desain. Yang pertama ada tujuannya, yaitu ada 4. Yang pertama ada menentukan bahan baku dan alat manufaktur Purwarupa. Yang kedua ada menentukan dan menjelaskan langkah kerja pembuatan Purwarupa. Yang ketiga ada menentukan dan menjelaskan pengujian Purwarupa yang relevan. Dan akhirnya memperkirakan hasil pengujian Purwarupa yang relevan. Selanjutnya, ini ada komparasi kualitas bahan baku, di mana skala 1 yang paling kecil dan skala 10 yang paling besar. Silahkan disimak dengan seksama. Selanjutnya, bahan baku dan alat manufaktur Purwarupa adalah sebagai berikut. Alat dan bahan untuk menyambungkan komponen, dan kami akan menggunakan lem silikon rubber dan perkakas untuk buat modifikasi bentuk. Kami akan menggunakan bor listrik, mata bor listrik dengan diameter 0,5 inci serta gergaji. Selanjutnya, ini ada langkah kerja pembuatan Purwarupa. Yang pertama ada kami menyiapkan alat dan bahan, lalu pasang mata bor ke mesin bor. Yang kedua, kami akan membuat 3 lubang pada ember 1, 4 lubang pada ember 2, dan 1 lubang pada ember yang ketiga. Pada ember 3 dipotong bagian dinding bawah ember menyerupai laci, dan selanjutnya pasang dengan rekatkan sambungan pipa T dan L di lubang bagian samping dan atas ember 1. Selanjutnya, pipa PVC akan dipotong 10 cm menjadi 2 buah, lalu dipasang dan direkatkan pada lubang di dasar ember 1 dan 2. 2 plastik fiber akan dibentuk menjadi kerucut dan dipasang pada PVC yang tadi, lalu akan dipasang kardus menggunakan kawat dan direkatkan pada tutup ember 1 dan 2. Setelah semuanya terpasang, kami akan menuang sampah dapur dan media untuk larva BSF di ember 1 dan 2 mengelilingi kerucut yang tadi sudah dipasang. Selanjutnya, ketika ember disusun dengan ember 1, 2, 3 dan yang ketiga di bawah, lalu 10 akhirnya ditaruh mangkuk di laci ember ketiga. Selanjutnya,
Lalu selanjutnya ada jenis alat uji dan prosedur pengujian purwarupa. Untuk alat ukur dimensi digunakan meteran yang berfungsi untuk mengukur diameter dan tinggi wadah. Lalu ada alat ukur temperatur menggunakan thermohygrometer berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Next. Lalu ada alat ukur berbasis bobot atau massa. Di sini menggunakan timbangan yang berfungsi untuk mengukur jumlah sampah organik dan hasil panen larva. Lalu yang terakhir ada alat ukur lainnya menggunakan pH meter yang berfungsi untuk mengukur pH media. Selanjutnya ada perkiraan hasil pengujian dengan alat ukur dimensi. Karena kami tidak membuat alatnya, data-data ini kami dapatkan dari jurnal sebagai sumber referensi. Yang pertama ada perkiraan hasil pengujian dengan alat ukur dimensi, didapatkan diameter wadah berukuran 19 cm dan tinggi wadah 60 cm. Lalu ada perkiraan hasil pengujian berat media yang terdiri dari sampah organik dan dedak, total massa sampah organiknya 4 kg dan total massa dedak 1 kg. Lalu ada perkiraan hasil pengujian kelembaban. Yang pertama, kelembaban udara saat BSF bertelur berkisar antara 30-90%, sedangkan kelembaban udara dalam kandang larva adalah 62,22 sampai 83,44%. Lalu ada perkiraan hasil pengujian suhu dan pH, didapatkan rata-rata suhu sebesar 37,27 derajat Celcius dan pH sebesar 6,63. Menurut penelitian yang kami temukan, telur dan larva BSF umumnya dipelihara pada suhu 27 derajat, tetapi BSF ini dapat mentolerir berbagai kondisi lingkungan. Lalu ada tahap ketujuh yaitu evaluasi performa dan desain. Hasil evaluasi performa yang kami dapatkan adalah kotak pengomposan sebaiknya dibuat fleksibel dan mudah untuk dipindahkan. Oleh karena itu kami memilih berbahan dasar plastik. Lalu ada pengomposan harus memudahkan serangga betina untuk masuk dan nyaman untuk meletakkan telur. Maka dari itu kami menyediakan 2 pintu masuk dan 2 tempat bertelur yang terbuat dari kardus. Lalu ada pada wadah pengomposan komersial umumnya telah disediakan curl-off atau jalur migrasi dan wadah penampungan larva. Hal ini untuk memudahkan dalam memisahkan biomasa larva dengan kompos atau bahan terdekomposisi. Lalu ada wadah harus disertai jalur migrasi larva dengan kemiringan tidak lebih dari 45 derajat, karena larva akan berimigrasi mencari tempat baru untuk masuk ke tahap pupa. Next. Lalu ada hasil analisis, berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, BSF betina dapat menghasilkan hingga 15 telur dan telur akan menetas dalam waktu 4,5 hari. Siklus hidup BSF terdiri dari 5 fase, ada telur, larva, prepupa, pupa, dan dewasa. Lalat BSF tidak bertelur langsung pada sampah, maka harus disediakan media berupa kayu atau kardus. Lalu ada kompos hasil dekomposisi BSF menjadi bersih, minim bau, terbebas dari mikroba bahaya, dan menjadi lebih berkualitas dibandingkan hasil dekomposisi oleh cacing. Lalu dengan modal relatif kecil bisa mendapat keuntungan materi yang cukup besar. Ringkasannya, untuk kelebihan dari desain kami ini, penggunaan lahannya sangat minim, lalu panen dengan sistem otomatis sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja dalam proses pemanenan, dan dapat menghasilkan produk sampingan berupa pupuk cair dan kompos padat. Tetapi juga ada kekurangannya, yaitu pertama, karena mengandalkan lalat dari lingkungan, memungkinkan terjadinya kontaminasi larva dari lalat jenis lain selain BSF. Dan wadah atau kandang ini hanya kami fokuskan untuk budidaya pada tingkat larva. Lalu ada risikonya yang kami golongkan termasuk dalam tingkat sedang. Yang pertama, lalat betina tidak bertelur pada tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, kemungkinan telur larva bisa saja saling tertindih dan tidak bisa menetas. Next. Lalu ada ekspektasi kami, yaitu dalam 1 kali periode pertumbuhan atau sekitar 6 minggu atau 1,5 bulan, bisa menghasilkan hingga 4 kg larva. Dan dengan adanya wadah salam inovasi ini, semakin banyak peternak BSF karena tidak lagi membutuhkan lahan yang luas. Strategi untuk kedepannya adalah menggali informasi lebih dalam dari peternak BSF pendahulu secara langsung, karena peternaklah yang lebih mengetahui bagaimana proses budidaya BSF, mulai dari pembibitan hingga siap jual. Berikut adalah referensi kami dalam pembuatan konsep desain alternatif ini. Next. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan acuan dalam membuat desain. Next. Berikut masih daftar pustakanya. Terima kasih.
Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda untuk meluangkan waktu menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.